Kades. Sore. Maaf nih Pak Kades mengganggu. Ya, dan kebetulan dari CSM TV ada sedikit yang mau wawancara terkait seputar desa atau kegiatan desa. Tentunya sebelum nanti ke arah kepada program desa, terlebih dahulu mungkin nanti Pak Kades bisa sedikit dijelaskan proses awal menjadi seorang kepala desa. Tentunya ada pesan atau kesan yang mau disampaikan, apalagi di saat ini nanti bulan ke depan ini akan ada ajang Pilkades. Nanti Pak Kades bisa sedikit dijelaskan kronologis awal Pak Kades menjadi seorang kepala desa. Tentunya mungkin ada perjuangan atau trik-trik tajam Pak Kades menjadi seorang kepala desa. Mana Pak Kades bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Fendi. Memang perjalanan ke Kades untuk setiap calon atau kepala desa mempunyai cerita atau alur yang berbeda-beda. Namun secara garis besar pada umumnya sama. Meskipun kepala desa tidak berpartai, bukan program partai, tapi tetap itu adalah proses politik. Nah, di sini mungkin perlu kedewasaan, kematangan seorang calon untuk bertempur dalam tanda kutip menghadapi kampanye dalam pemilihan kepala desa. Di mana pemilihan kepala desa mempunyai nuansa yang sangat berbeda dengan pemilihan bupati, pemilihan caleg, pemilihan presiden. Dalam hal ini bisa digarisbawahi, pemilihan kepala desa itu menyentuh langsung kepada akar rumput, pada masyarakat. Di mana di sini kita bisa lihat calon kepala desa langsung ada di pemilihan tersebut. Tim sukses ada di situ, pemilih pun ada di situ. Jadi nuansa perpolitikannya sangat kental, sangat kuat. Jadi di sini kita harus betul-betul matang dalam, terutama dalam mental. Kalau kita bandingkan dengan pemilihan legislatif, itu calonnya tidak langsung ada. Oke, ya Pak Kades. Pak Kades mulai kapan jadi seorang kepala desa? Tahun sekitaran berapa? Saya dilantik April tahun 2020. Jadi pas bulan ini adalah 2 tahun saya menjabat sebagai kepala desa. Jadi semenjak pandemi ya, awal pandemi. Awal pandemi. Begitu pandemi dilantik. Pandemi, jadi pelantikan dengan nuansa pandemi. Pandemi. Nuansa pandemi. Tapi alhamdulillah tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Ya Pak Kades, Pak Kades mungkin nanti ketika jadi niatan untuk jadi seorang kepala desa, mungkin ini ada niatan atau visi, ya, visi itu sudah dijelaskan dari semenjak jadi bakal calon atau calon itu kan sudah dijelaskan. Ini visi Pak Kades itu seperti apa sih? Memang sesuai mungkin sama lah, semua calon akan mempunyai visi-visi ketika berangkat menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini saya berangkat menjadi kepala desa Bojong hanya satu, ingin pemberdayaan, ingin membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Namun dalam hal ini tadi seperti disampaikan, begitu dilantik pas masuk masa pandemi ya. Nah, jadi kami tidak bisa langsung merealisasikan apa yang dicita-citakan tersebut karena memang dukungan anggaran tidak bisa disentuh budaya. Namun alhamdulillah penganggaran tahun 2022 ini ada regulasi pemerintah kementerian yang menganggarkan 20% itu untuk penguatan pangan ekonomi. Itu salah satu mungkin kami pemerintah desa Bojong akan mulai merealisasikan visi tentang pemberdayaan itu dengan memulai penggarapan kepada
20%. 20%, masih tetap 20%. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Untuk anggaran Bojong 20% itu sebesar 300 juta. Dari semua anggaran semua. semua. Totalnya 300 juta itu dalam regulasi terakhir harus digunakan untuk penguatan ekonomi. Terus arah PPD sendiri tahun 2022 berapa jumlah? Jumlah totalnya itu mencapai 3 miliar. 3 miliar. Untuk COVID ini sekitar 20%. 20% itu dari DD. Dari DD. Itu karena kalau RAPPDS itu gabungan dari DD, ADD juga dari penghasilan desa, PADES. Oh iya, Pak Kades, tadi Bisi kan juga biasanya setelah tadi maju pada awal setelah menjadi seorang kepala desa, setelah Pak Kades menjadi kepala desa gitu kan, tentunya ini kan equara politik, nuansa politik baik itu terutama di internal ya, di internal ini suka menjadi momok nih Pak Kades, setelah apalagi Pak Kades ini orang baru, nggak katakan orang baru di pemerintahan desa, tentunya di situ kan ada RIPA ya, maksudnya ada tim ses gitu kan. Nah, ini bukan menjadi rahasia umum lagi, ada solusi yang terbaik tidak untuk mengatasi dinamika itu Pak Kades seperti apa? Ya, memang itu rivalitas dari tim ses dengan tim yang lama lah dari perangkat pemerintahan itu pasti ada. Nah, ini alhamdulillah dari awal sudah diantisipasi, kita komunikasikan. Kebetulan saya tidak membuat tim ses secara resmi. Jadi kami hanya tapi dalam arti bukan tidak ada ya? Ada, ya betul, tapi ada dukungan relawan. Jadi kami tidak ada deal-dealan untuk ikut serta dalam ini mungkin kalau saya jadi akan direkrut perangkat desa. Oh tidak ada semacam itu Pak Kades. Jadi ketika kami kampanye, tidak ada janji misalkan ketika saya jadi Anda misalkan jadi apa tidak. Jadi kami sampaikan bahwa struktur pemerintahan desa sudah ada. Jadi saya masuk itu tinggal melanjutkan. Adapun ada kekurangan kita bina bersama-sama. Alhamdulillah masyarakat paham. Jadi ketika saya jadi tidak ada tuntutan untuk dari lawan-lawan itu untuk jadi perangkat desa atau jadi ikut kelembagaan ini itu. Setelah kami jadi sukses ya. Jadi ini betul-betul relawan Pak Kades ya. Oke ya Pak Kades, memang itu dinamika ya, formnya memang seperti itu. Dan nanti pemirsa ini juga nanti misalkan apalagi untuk bulan depan ini sekitar bulan Juni ini kan ada pemilihan Dekades ya. Bulan Juli pemilihan Dekades. Ini juga motivasi dari Kades Desa Bojong, Kecamatan Lingkaran Tengah, Kabupaten Cianjur itu Bapak Wiyeng Handoko ya. Beliau juga memberikan motivasi terhadap kita semua. Oh ya Pak Kades, tadi udah program ya, misi terkait visi misi juga. Ini Pak Kades ada kegiatan rutin sifatnya rutin, apalagi sekarang di bulan puasa ini ya. Ada kegiatan rutin khusus nggak selama bulan puasa? Untuk selama bulan puasa tidak ada kegiatan yang kontinu dilaksanakan. Yang tahun sebelumnya ada tarawih keliling, tapi tahun ini kami evaluasi itu dengan cuaca hujan, dengan kondisi yang memang kurang menguntungkan. Terus kami juga fokus di kegiatan pengajian keliling. Pengajian keliling itu tidak. Jadi Pak Kades keliling tidak terbatas kepada bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain. Kami melaksanakan setiap dalam 1 minggu kedua atau 3 malam itu rutinan di tiap masjid kecil maupun masjid besar. Ya alhamdulillah dari 42 masjid besar kecil itu hampir sebagian besar sudah saya
Oh ya, Pak Kades terkait program nih. Program ini kan Pak Kades sekarang sudah 2 tahun ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2020 ini 2 tahun. Ini ada program yang belum terselesaikan tidak Selama 2 tahun ini dari pemberdayaan dan beberapa pemberdayaan, alhamdulillah untuk pemberdayaan pengolahan sampah sudah kami laksanakan. Begitu kami dilantik, ada perubahan barang, kami berikan alat sampah, terus juga pelayanan kesehatan ambulan sudah ada ambulan 24 jam. Yang belum terlaksana yaitu pemberdayaan ekonomi yang tadi saya sampaikan dengan program tadi ketahanan pangan yang 20% itu bisa terserah. Dan insya Allah kami sudah dengan keputusan RW 9 sudah koordinasi, bahkan sudah mengajukan anggaran sekitar 14 juta akan digunakan untuk pengembangan budidaya cengkeh, cabai rawit. Itu yang nantinya akan disebar melalui polybag setiap rumah itu. Yang nanti akan setelah berbuah itu ada pengelolaan dari pokter setempat. itu ada kriteria nggak Pak Kades program 30% pangan ini? Penerima manfaatnya ada kriteria? Itu dari yang saya pelajari itu penguatan pangan itu baik di bidang Libatkan gabungan itu bebas. Yang jelas ini untuk masyarakat. Masyarakat. Jadi masyarakat umum ya. Masyarakat umum itu mau perikanan, pertanian, peternakan itu potensi di kampungnya masing-masing. Alhamdulillah kami udah coba beberapa RW dikomunikasikan beberapa kalangan taruna dari RW. Jadi tidak ada kriteria khusus misalkan si calon petani ini punya lahan atau apa? Anda tidak? Oh tidak. Justru kita untuk memanfaatkan karena di sini kan banyak masyarakat yang notabene di garis kemiskinan tidak punya lahan, dan justru kita coba dikembangkan ke polybag. Di RW 9 dicanangkan untuk launching awal nanti mungkin bulan depan itu sekitar 500 polybag. Ini terkait kemiskinan di Kades ini sangat menarik ya, terkait kemiskinan memang ada istilah dulu itu KS ya, KS 1, KS 2 gitu kan, KS 1, KS 2. Ini ketika ini program salah satu ini pangan ini kan adalah mengentaskan kemiskinan ya. Kemiskinan. Target apa sih Pak Kades dalam program ini? Yang pertama, targetnya apa? Targetnya yang pertama itu coba membuka pemikiran masyarakat, memanfaatkan segala potensi sekecil apapun. Dalam ini kita coba dengan penanaman yang bisa dikembangkan di pekarangan rumah. Yang kedua, target yang dicapai adalah menambah income dari warga itu sendiri. Dengan mungkin masyarakat dalam satu rumah punya 10 atau 15 polybag, setengah kilo aja bisa dipanen per sekian hari. Harga cabai kan lumayan harganya relatif stabil lah. Nah, itu bisa menambah daya beli warga. Terus juga mungkin membuka pemikiran mereka, oh iya tidak cabai saja, cengkeh saja, ada tanaman lain yang bisa dilaksanakan kebakaran. Jadi bukan hanya target cabai aja, ya, tapi misalkan ada yang lain bisa yang membuka pemikiran yang tadinya oh ternyata menanam cengkeh di halaman pun jadi luar. Itu kita nanam yang lain lagi. Karena anggaran di sini sifatnya stimulan dan coba kita tekankan untuk bergulir. Sistemnya seperti apa untuk pengusulan dana kepada si penerima? Sesuai dengan usulan atau gimana? Sesuai dengan usulan. Jadi kami coba komunikasi dengan Pokter setempat, Karang Taruna, potensi apa? Setelah mereka menyampaikan, saya sarankan untuk membuat RAB rancangannya. Jadi kami tidak ingin program ini sebagai program bancakan. Mereka bikin RAB tanpa yang dibutuhkan apa-apa, nilai sekian dikasihkan bagi-bagi tanpa ada realisasi usaha. Jadi kami betul-betul ingin semaksimal mungkin anggaran ini digunakan untuk pemberdayaan. Iya Pak Kades, itu semua sudah. Ini harapannya Pak Kades. Harapan Pak Kades ke depan ya setelah selesainya ini Pak Kades ya. Ini kan wacana atau perencanaan juga konsep dari misalkan. Ini Pak Kades sendiri ada niatan setelah ini ada niat lagi gitu untuk
mencalonkan diri lagi? Sampai saat ini saya belum terpikirkan karena terus terang saja setelah dijalani hampir 2 tahun itu ternyata kerjaan atau ya ruang lingkup kepala desa itu lumayan berat. Jadi tidak Dengan jumlah berapa? jumlah penduduk di desa Bojong itu 20.000 paling besar. Tapi biasanya kalau misalkan dari 9.000 kan harus ada pemecahan. Jangan itu kan mungkin kembali lagi kepada Kebijakan pemerintah ya. Desa Bojong termasuk wilayah yang paling padat, 18 RW 74. Ya cocoknya itu kan dibagi 2 ya. Kalau dibandingkan dengan Sukamulya, Sukamantri 3 Pak. Mereka cuma 4.000. Negara mana 8, 9. Ya. Udah tiga kali Pak. Desa Sukamantri, Desa Sukamulya. Ya Pak Kades, mungkin terakhir harapan Pak Kades nih yang mau disampaikan kepada, apalagi sekarang nih yang PKS pesan terakhir bisa nanti ke pemirsa yang di rumah terutama CSM TV ya, terus stay tune di channel ini. Pak Kades yang mau disampaikan silakan kepada. Ya sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintahan desa bukan faktor utama yang bisa mensukseskan pembangunan baik itu infrastruktur maupun kebudayaan. Tapi pemerintahan desa merupakan penyangga. Faktor utamanya adalah tetap masyarakat. Jadi kami mengimbau atau berharap semua lapisan masyarakat ikut aktif berpartisipasi untuk Secara bersama-sama menguatkan lagi gerakan gotong royong. Hanya di sini saya membuat semacam tagline atau apa itu namanya, itu sawiran ngawang. Itu kita bersama-sama. Apapun yang ada dalam benak masyarakat coba kita tuangkan atau sampaikan ke pemerintah desa untuk bersama-sama kita berjuang melaksanakan apa yang terbaik yang akan dikerjakan atau ingin didapat dari pembangunan infrastruktur maupun dari kegiatan pembangunan. Jadi intinya partisipasi masyarakat harus lebih ditinggalkan lagi. Lebih proaktif. Itu yang boleh disampaikan lagi tidak? Oke, baik, terima kasih sahabat-sahabat CSM TV. Kita sudah selesai mewawancarai Kepala Desa Bojong, Kecamatan Senang, Cianjur, yaitu Bapak Uye Handoko. Ya. Untuk lebihnya sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama Pak Ferry.